Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak ibu, materi kita minggu yang lalu tentang kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan Demak. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang peristiwa penting di Eropa. Tujuan dari pembelajaran adalah siswa mampu menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting di Eropa seperti Renaissance, merkantilisme, revolusi industri. Baiklah anak-anak ibu, materi pembelajaran ini akan ibu uraikan melalui Discord. Peristiwa besar di dunia. Berkembangnya pemikiran-pemikiran membawa kemajuan bagi bangsa Eropa. Hal ini ditandai dengan terjadinya berbagai peristiwa, meliputi Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, dan revolusi industri. 1. Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu re artinya kembali dan naître artinya lahir. Jadi, pengertian Renaissance adalah lahirnya kembali sebuah kebudayaan yang sudah lama tenggelam dalam segala aspek kehidupan. Nah, selanjutnya adalah latar belakang lahirnya Renaissance. Adalah sebelum Renaissance, bangsa Eropa hidup pada zaman kegelapan. Pada zaman ini, dominasi gereja sangat kuat berbagai aspek kehidupan. Bangsa Eropa harus tunduk dan patuh kepada peraturan gereja, sehingga kehidupan bangsa Eropa seolah-olah dipasung dan terkungkung. Nah, keterkungkungan bangsa Eropa pada zaman kegelapan ini mendorong munculnya gerakan yang berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut yang disebut dengan gerakan Renaissance. Pada awalnya, Renaissance dimulai di Italia setelah runtuhnya Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Italia mengalami kemunduran. Kota-kota pelabuhan menjadi sepi. Selama abad ke-8 sampai ke-11, perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang Muslim. Setelah berakhirnya Perang Salib, kota-kota pelabuhan di Italia berubah menjadi kota dagang yang berhubungan kembali dengan dunia timur. Kemudian selanjutnya, dampak dan pengaruh Renaissance diantaranya 1. Munculnya kebebasan berpikir, sehingga muncul aliran-aliran pemikiran baru di Eropa, seperti aliran humanisme, rasionalisme, dan empirisme. 2. Tumbuhnya kebebasan kemerdekaan dan kemandirian individu, sehingga masyarakat cenderung menjadi individualistis. Dan selanjutnya adalah merkantilisme. Merkantilisme diartikan
sebagai suatu kebijaksanaan politik ekonomi dari negara-negara yang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan berupa logam mulia. Dan paham merkantilisme berkembang di negara-negara barat dari abad ke-16 sampai abad ke-18. Paham ini dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Thomas Munsir, James Watt dari Inggris, Jean-Baptiste Colbert dari Prancis, dan Antonio Serra dari Italia. Dan berikutnya adalah reformasi gereja. Reformasi gereja adalah perubahan atau perbaikan dalam tubuh gereja yang menyimpang. Latar belakang munculnya reformasi gereja adalah satu, adanya penyimpangan, yaitu penjualan surat akhlak atau surat pengampunan dosa. Dua, adanya kebangkitan Renaissance dan humanisme. Tiga, kebangkitan nasionalisme kerajaan-kerajaan di Eropa. Kemudian selanjutnya adalah dampak reformasi gereja. Satu, munculnya aliran agama Kristen Protestan. Dua, terjadinya perang 30 tahun di Jerman, yaitu pertentangan politik antara Katolik dengan Protestan. Tiga, berkembangnya kebebasan berpikir dalam berbagai permasalahan yang berhubungan dengan gereja. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang mempelopori reformasi gereja adalah Martin Luther dan John Calvin. Selanjutnya tentang revolusi industri. Revolusi industri adalah terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri berlangsung dari tahun 1750 sampai 1850 di Inggris. Latar belakang terjadinya revolusi industri. Satu, Inggris kaya akan barang-barang tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan wol. Dua, munculnya revolusi agraria. Tiga, Inggris memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan industri. Empat, Inggris memiliki jajahan yang sangat luas sehingga mudah memperoleh bahan mentah dan daerah pemasaran. Sekian dan terima kasih. Baiklah anak ibu, setelah materi pembelajaran ibu jelaskan tadi melalui Discord, mudah-mudahan kamu dapat memahaminya, dimengerti tentang materi yang apa yang ibu sajikan tadi. Nah, untuk itu ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran, yaitu pertama adalah Renaissance. Renaissance itu adalah sebuah kebudayaan yang lahir kembali dalam segala aspek kehidupan di Eropa. Nah, kemudian berikutnya merkantilisme. Merkantilisme adalah kebijaksanaan politik ekonomi dari negara-negara imperialisme. Nah, yang selanjutnya, tujuan dari merkantilisme itu adalah mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Selanjutnya tentang reformasi. Reformasi gereja adalah pembaharuan suatu gerakan yang melakukan pembaharuan dalam tubuh gereja akibat adanya penyalahgunaan oleh pengurus gereja. Dan yang terakhir adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah
terjadinya perubahan secara besar-besaran dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Baiklah anak-anak ibu, itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya semua. Dan selanjutnya adalah untuk materi minggu depan itu kamu baca tentang bagaimana pengaruhnya Renaissance, merkantilisme, revolusi industri terhadap perkembangan kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Baca buku kamu. Baiklah, sebelum pembelajaran ibu akhiri, tetap ibu masih berpesan kepada kamu, jaga protokol kesehatan, terapkan disiplin hidup kamu, dan tetap jalankan ibadah menurut agama kamu masing-masing. Akhir kata ibu ucapkan, selamat pagi, tetap semangat.